Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Yosef Galang Putranto. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem pendukung pengambilan keputusan. Apa yang disebut dengan pembuatan keputusan? Sistem sebenarnya adalah sistem yang memberikan informasi untuk digunakan dalam pembuatan keputusan, guna menyelesaikan masalah bagi para penggunanya. Lalu pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Dalam proses penyelesaian masalah, manajer terlibat dalam pembuatan keputusan atau decision making, yaitu tindakan memilih di antara berbagai alternatif solusi pemecahan masalah. Keputusan atau decision didefinisikan sebagai tindakan dan seringkali perlu untuk mengambil banyak keputusan dalam proses pemecah satu masalah saja. Fase pemecahan masalah ada 4. Yang pertama, aktivitas intelijen, itu mencari di sekitar lingkungan kondisi yang harus dipecahkan. Yang kedua, aktivitas perancangan, itu menemukan, mengembangkan, dan menganalisis tindakan yang mungkin dilakukan. Yang ketiga, aktivitas pemilihan, memilih tindakan tertentu dari beberapa yang tersedia. Lalu yang keempat, aktivitas pengkajian, itu memeriksa pilihan-pilihan yang telah lalu. Kerangka pikiran pemecah masalah. Dua kerangka pikiran yang berguna untuk memecahkan masalah yaitu yang pertama model sistem umum perusahaan dan yang kedua model 8 elemen lingkungan. Pentingnya cara pandang sistem. Dalam menggunakan model sistem umum dan model lingkungan sebagai dasar pemecah masalah, kita mengambil cara pandang sistem yang memandang operasional usaha sebagai sistem yang menjadi bagian dari lingkungan yang lebih luas. Cara pandang secara sistem akan yang pertama mencegah manajer agar tidak bingung karena kompleksitas struktur organisasi dan detail pekerjaan. Lalu yang kedua, menekankan pentingnya memiliki tujuan yang baik. Lalu yang ketiga, menekankan pentingnya semua bagian organisasi untuk bekerja sama. Yang keempat, mengangkat hubungan antara organisasi dengan lingkungannya. Dan yang kelima, menempatkan nilai tinggi pada informasi yang didapat dari input yang hanya dapat dicapai melalui sistem perputaran tertutup. Selanjutnya, memilih solusi yang terbaik. Pemilihan solusi yang terbaik dapat dicapai dengan berbagai cara. Harry Mintzberg, seorang ahli teori manajemen, telah mengidentifikasi 3 pendekatan. Yang pertama, analisis. Evaluasi atas pilihan-pilihan secara sistematis dengan mempertimbangkan konsekuensi pilihan-pilihan tersebut pada tujuan organisasi. Yang kedua, penilaian. Proses pemikiran yang dilakukan oleh seorang manajer. Dan yang ketiga adalah penawaran. Negosiasi antara berbagai manajer atau antar manajer. Lalu selanjutnya, permasalahan versus gejala. Penting bagi kita untuk memahami perbedaan antara masalah dan gejala dari suatu masalah. Jika tidak demikian, kita dapat menghabiskan banyak waktu dan uang untuk menyelesaikan permasalahan yang salah atau sesuatu yang sebenarnya bukan suatu masalah. Gejala atau simptom adalah kondisi yang dihasilkan oleh suatu masalah. Seringkali seorang manajer melihat gejala dan bukan masalahnya. Permasalahan. Seorang manajer dapat memahami beberapa masalah lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Masalah mengenai beberapa banyak persediaan yang harus dipesan merupakan sebuah contoh permasalahan yang dapat dipahami dengan baik oleh seorang manajer. Yang masalah itu ada 3. Yang pertama, masalah terstruktur adalah masalah yang terdiri atas unsur dan hubungan antara berbagai elemen yang semuanya dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Lalu yang kedua, masalah yang tidak terstruktur adalah masalah yang tidak memiliki elemen atau hubungan antar elemen yang dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Yang ketiga, masalah semi-struktur adalah masalah yang terdiri atas beberapa elemen atau hubungan yang dipahami oleh si pemecah masalah dan beberapa yang tidak dipahami. Ini jenis keputusan. Yang pertama ada keputusan terprogram, yaitu bersifat repetitif dan rutin dalam hal prosedur tertentu digunakan untuk menanganinya sehingga keputusan tersebut tidak perlu dianggap de novo atau baru setiap kali terjadi. Dan yang kedua adalah keputusan yang tidak terprogram, bersifat baru, tidak terstruktur, dan penuh dengan konsekuensi. Pendukung pengambilan keputusan. Istilah sistem pendukung pengambilan keputusan atau DSS tetap digunakan
untuk mendeskripsikan sistem yang didesain untuk membantu manajer memecahkan masalah tertentu. Decision support system tidak pernah ditunjukkan untuk menyelesaikan masalah tanpa bantuan dari manajer. Jenis masalah yang dapat diselesaikan adalah masalah yang semi terstruktur. Komputer dapat menyelesaikan bagian yang struktur, dan manajer dapat menyelesaikan masalah yang tidak terstruktur. Modelan matematika. Model adalah abstraksi dari sesuatu. Model memiliki suatu objek atau aktivitas yang disebut entitas. Manajer menggunakan model untuk mewakili permasalahan yang harus diselesaikan. Objek atau aktivitas yang menyebabkan masalah disebut dengan entitas. Jenis model ada 4. Yang pertama, model fisik. Gambaran 3 dimensi entitasnya. Model fisik yang digunakan di dunia bisnis mencakup model skala untuk pusat perbelanjaan dan prototipe mobil baru. Yang kedua, model naratif, yaitu menggambarkan entitas dengan kata-kata yang terucap dan tertulis. Lalu yang ketiga, model grafis, menggambarkan entitasnya dengan abstraksi, simbol, atau bentuk. Yang keempat, model matematis. Kebanyakan model matematika yang digunakan manajer bisnis sama kompleksnya dengan yang digunakan untuk menghitung EOG. Lalu selanjutnya ada penggunaan model. Ada 3 macam ini. Ada 3. Yang pertama memberikan pengertian, yang kedua memfasilitasi komunikasi, dan yang ketiga memprediksi masa depan. Kelas model matematis ada 4 macam. Yang pertama model statis atau dinamis, dua model probabilitas atau deterministik, tiga model optimasi atau suboptimasi, dan yang keempat model suboptimisasi. Contoh pemodelan yang pertama harga produk, lalu jumlah investasi pabrik yang dibutuhkan untuk menyediakan kapasitas untuk memproduksi produk. Lalu ada jumlah yang akan diinvestasikan dalam aktivitas pemasaran, dan yang terakhir jumlah yang akan diinvestasikan dalam penelitian dan pengembangan. Kelebihan dan kelemahan pemodelan. Kelebihannya yang pertama, proses pemodelan menjadi pengalaman belajar. Yang kedua, kecepatan proses simulasi memungkinkan sejumlah besar alternatif dapat dipertimbangkan dengan cara memberikan keputusan dalam waktu yang singkat. Ketiga, kemampuan memprediksi pandangan ke masa depan. Kelemahannya ada 2. Yang pertama, kesulitan untuk membuat model. Sistem bisnis akan menghasilkan model yang tidak mencakup semua pengaruh terhadap entitas. Dan yang kedua, kemampuan matematis tingkat tinggi. Sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok. Sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok atau Group Decision Support System, GDSS, adalah sistem berbasis komputer yang membantu sekelompok orang melakukan tugas atau mencapai tujuan yang sama dan memberikan antarmuka untuk digunakan bersama. Penanti lunak yang digunakan dalam situasi ini disebut groupware. Letak lingkungan GDSS. GDSS membantu memecahkan masalah dengan cara menyediakan lokasi yang kondusif untuk komunikasi. Jika anggota bertemu pada saat yang bersamaan, maka lokasi ini disebut dengan pertukaran sinkron. Salah satu contohnya adalah pertemuan komite. Jika para anggota bertemu pada waktu yang berbeda-beda, maka lokasi ini disebut dengan pertukaran asinkron. Salah satu contohnya adalah saling berbalas komunikasi melalui email atau WhatsApp group. Letakkan DSS pada tempatnya. Telah dilihat bagaimana cakupan dukungan keputusan yang diberikan oleh DSS telah meluas dibandingkan ketika Gori dan Scott Morton pertama kali mengutarakan ide untuk mengatasi masalah semi terstruktur. Perluasan cakupan ini merupakan keberhasilan DSS. Konsep ini telah bekerja amat baik, sehingga para pengembang terus memikirkan fitur-fitur baru untuk ditambah. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ada kekurangan materi. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.